Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah raya Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Horas Siahaan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami di dalam sorga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan telah membangunkan kami dengan keadaan baik, dan pada saat hari ini kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan melalui ibadah raya Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Ampuni Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Layakkan kami di hadapan Tuhan untuk terus menerima berkat Tuhan, untuk terus dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus Tuhan pimpin kami semuanya dimanapun kami berada. Pimpin Pendeta Horas Siahaan, pimpin semua penata layan. Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah atas kami karena kami sudah siap mendengar suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama
Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku, siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. I love you, Jesus. Thank you for everything. I love you, Lord. When I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear.
Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali. Tidak terasa kita sudah ada di minggu ketiga, tanggal 17 Januari 2020. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dan kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kejadian yang tidak pernah kami duga-duga, tapi firman-Mu berkata bahwa itu semua tidak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sekarang itu karena Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan Engkau bersabda. Ya Roh Kudus, leluasa bekerja di hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, langsung saja kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 63 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat 5, ayat terakhir. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Itulah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu, kembali saya katakan bahwa yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan terlebih yang memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu saudara terkasih? Di awal tahun ini saya kembali ingin menegaskan paling tidak ada 3 manfaat, ada 3 kegunaan saat kita membaca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama, manfaat saat kita membaca firman Tuhan setiap hari adalah pengenalan kita kepada Yesus semakin dalam. Kemudian yang kedua, iman kita terurus dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita semakin mengerti akan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, maka pengenalan kita akan Yesus itu semakin dalam. Itu tidak bisa dibungkiri Bapak Ibu saudara terkasih. Dan pasti Roh Kudus akan membantu kita saat kita membaca firman Tuhan setiap hari. Jangankan membaca firman Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih, minggu ini kita dikagetkan oleh jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah, kita hafal ya, Sriwijaya Air SJ182. Dan beberapa hari terakhir ini orang sibuk mencari yang namanya Flight Data Record atau FDR. Kemudian ada CVR atau cockpit voice record. Nah, kenapa saya tahu bisa menghafal itu? Karena setiap hari saya tonton di TV. Apa itu istilah FDR? Apa itu istilah CVR? Demikian pula firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, maka pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Tidak berbeda ketika kita masih pacaran dan sudah berumah tangga, maka pengenalan kita kepada pasangan hidup, pengenalan kita kepada istri atau suami kita jelas lebih dalam dibanding ketika masih pacaran. Karena apa? Karena kita setiap hari intens. Maka orang yang intens setiap hari dengan firman Tuhan, maka ia akan lebih mengenal firman, lebih mengenal Yesus Kristus. Ada istilah yang beberapa kali saya pernah katakan, lebih baik 10% pengenalan akan Tuhan daripada 90% pengetahuan akan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana caranya supaya kita lebih mengenal Yesus? Maka baca Alkitab setiap hari. Itu manfaat kita membaca Alkitab. Kita akan lebih mengenal Yesus. Yang kedua, manfaat kita membaca Alkitab adalah iman kita akan lebih terurus. Kenapa saya katakan demikian? Orang Kristen kalau tidak membaca firman Tuhan, bagaimana imannya bisa terurus? Saya tanya beberapa orang teman, beberapa orang saudara lah, satu marga gitu. Saya tanya, apa ayat yang kamu ingat? Bapak Ibu, selain Kejadian 1 ayat 1 sama Yohanes 3:16, tidak ada ayat yang mereka hafal. Bayangkan, umur berapa? Umur 50, umur 60. Oke deh, umur 60, paling tidak setiap 10 tahun hafal satu ayat. Tapi bagaimana iman kita mau terurus ketika ada masalah, ketika ada persoalan hidup yang menekan, kita lupa firman Tuhan. Bahwa ternyata pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kalau kita tidak ingat itu, maka kita akan berputus asa. Maka bacalah firman Tuhan setiap hari. Maka iman kita akan terurus. 7. Yang ketiga, setiap kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Lah bagaimana mungkin kita mengerti isi hati Allah, bahwa isi hatinya kita nggak pernah baca? Betul? Kita bawa bakso, orang yang kita sukai, sukanya martabak. Lah karena kita nggak tahu isi hatinya. Maka baca isi hati Tuhan. Maka kita akan mengerti apa yang Ia kehendaki lewat semuanya. Itu makanya kalau ketiga hal ini kita miliki, karena kita baca firman Tuhan setiap hari, maka kita layak disebut orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu, orang Kristen itu bahagia bukan sakit sembuh, miskin kaya, bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Tidak. Tapi inilah yang dikejar kebanyakan orang-orang yang ada di dunia ini saat ini. Dan tidak terlepas kemungkinan banyak orang Kristen mengejar sakit sembuh, miskin kaya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi goal dari orang Kristen adalah pengenalan akan Tuhan. Ingat Matius 7 ayat 21-23, ketika ada orang-orang dengan yakinnya berkata, Tuhan, kami sudah menyembuhkan demi namamu, kami sudah bernubuat demi namamu. Tuhan katakan apa? Enyah kau dari hadapanku, aku tidak kenal kamu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo baca firman Tuhan setiap hari. Tapi bukan berarti ketika kita menghadapi tahun 2021 ini, yang kata orang adalah tahun yang lebih berat dari tahun 2020. Memang prediksi orang selalu berkata begitu. Tapi ingatlah, Roma 8 ayat 35 berkata, apapun yang kita hadapi. Saya baca Roma 8 ayat 35 berkata begini Bapak Ibu Saudara terkasih. Roma 8 ayat 35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Semuanya itu kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti tema kita pada pagi siang hari ini, tidak sekedar bertahan. Maka ayo, kita bisa seperti apa yang Daud lakukan. Bacaan kita atau perikop yang kita baca tadi itu adalah berbicara tentang Daud yang dikejar oleh Saul. Entah keberapa kali ini Daud dikejar oleh Saul. Kita bisa lihat apa reaksi Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul. Memang kan pada dasarnya Saul ini nggak mau bahwa tampuk pemerintahan itu jatuh kepada Daud. Harusnya kepada anak. Begitulah sistem kekerajaan. Betul? Saul tidak mau. Itulah makanya berapa kali Daud ingin dihabisi oleh Saul. Tapi apa respon dari Daud, Bapak Ibu Saudara terkasih? Meski Daud dalam 1 Samuel pasal 24 dan 1 Samuel pasal 26, mesti Daud 2 kali punya kesempatan untuk dalam tanda petik membalas. Karena sebenarnya tidak ada salah Daud. Maka saya katakan dalam tanda petik untuk membalas. Sebenarnya dia bisa membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Justru Daud melakukan apa yang tidak pernah kita duga-duga. Justru seperti itulah harusnya respon kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi berbagai hal seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Pesawat Sriwijaya Air jatuh
ada longsor di Sumedang, kemudian ada gempa di Sulawesi Barat, di Mamuju. Bahkan mungkin akan ada masalah-masalah besar. Namun Tuhan ingin respon kita yang berbeda, seperti apa yang dialami oleh Daud ketika ia dikejar-kejar tanpa alasan. Tetapi apa yang dimiliki oleh Daud. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Saya baca, demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang gurun itu nggak enak ya. Bayangkan udah dikejar-kejar oleh Saul. Ia ada di padang gurun bersembunyi dari kejaran Saul. Pagi sampai siang betapa teriknya, panasnya minta ampun. Kemudian pada malam hari dinginnya minta ampun. Kejadian-kejadian perasaan orang-orang ketika ada di dalam sebuah pelarian itu pasti nggak nyaman. Pasti sedikit-sedikit kita melihat, ada nggak orang yang melihat aku, ada nggak orang. Kalau walaupun kita sudah bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, pasti kita deg-degan, ada nggak orang. Nah ini dia ada di padang gurun, mungkin ada batu-batu besar, dia bersembunyi, tapi tempat itu terbuka. Itulah yang dialami oleh Daud. Dia dikejar-kejar, dia tidak ada di tempat yang nyaman, tapi justru dia ada di tempat yang tidak nyaman. Tapi apa respon dari Daud ketika ia menghadapi masalah yang begitu besar? Paling tidak saya buat ada 3 poin yang bisa kita renungkan pada siang hari ini. Yang pertama, ayat 2a. Inilah yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu saudara terkasih, ayat 2a. Ya Allahku, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Bapak Ibu saudara terkasih, poin pertama yang Daud lakukan ketika ia dikejar-kejar oleh Saul adalah ia mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, keseringan kita ketika kita ada di dalam masalah, kita mungkin terburu-buru untuk mencari solusi. Betul? Bahkan tidak jarang kita mencari solusi yang salah. Tapi Daud, ia tidak baper. Ia tidak mengasihani diri sendiri. Aduh Tuhan, kenapa ini? Aku kan nggak salah. Tolonglah Tuhan, aku kan nggak salah. Begitu kan? Kita sering membela diri bahwa kan dia duluan. Betul? Kalau dia nggak begitu, kalau dia baik, aku baik. Tapi coba kalau dia jahat, aku lebih jahat. Bukankah kita sering berkata begitu? Tapi Daud tidak lakukan itu. Justru ketika ia dikejar-kejar oleh Saul tanpa alasan yang jelas. Tapi ini yang patut kita lakukan di tahun 2021 ini. Sekali lagi, apa yang Daud lakukan? Ia mencari Tuhan. Karena ia tahu mempercayai Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mempercayai Tuhan membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Maka diperlukan saat kita menghadapi masalah besar. Poin pertama, carilah Tuhan. Kenapa kita cari Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih? Kita harus sadar, Bapak Ibu, tangan kita kecil, tapi tangan Tuhan besar. Masalah kita kecil, tapi Tuhan kita besar. Tuhan jauh lebih besar dari masalah apa yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu saudara terkasih. Namun tidak hanya itu, Bapak Ibu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James, kalau di dalam bahasa Indonesia temanya adalah kerinduan kepada Allah, betul ya? Tapi di dalam bahasa Inggris King James temanya adalah joy in fellowship of God. Artinya ada sukacita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita percaya Tuhan nggak pernah berjanji bahwa kamu tidak akan punya masalah. Tapi ketika kita percaya Tuhan, justru masalah beruntun, betul. Nah, ini yang mau saya tekankan buat kita pada hari Minggu ketiga ini, Bapak Ibu terkasih. Kita tidak hanya sekadar bertahan, tapi di dalam permasalahan yang kita hadapi itu ada joy, ada sukacita bersama dengan Tuhan, ada kerinduan yang besar kepada Tuhan, walaupun masalah kita besar. Jangan pikirkan dulu bagaimana supaya saya bisa melewati ini. Jangan pikirkan dulu bagaimana supaya semua utang saya beres. Oh, itu boleh, nggak salah.
Tapi ketika kita memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan, saya percaya saat kita melakukan bagian kita tanpa kita minta pun, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Oleh sebab itu, saudara terkasih, poin pertama ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, poin pertama yang dilakukan di ayat yang kedua A adalah ia mencari Tuhan. Kemudian mari kita masuk ke dalam poin yang kedua, Bapak Ibu saudara terkasih. Kita baca di ayat yang kedua B. Ayat 2b berkata begini. Tadi ayat 2a, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Kemudian ayat 2b berkata begini. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud ada di tengah-tengah padang gurun Yehuda pada saat itu. Ia melihat betapa gersangnya tanah atau pasir yang ada di padang gurun Yehuda itu. Maka Daud mengibaratkan seperti itulah gersangnya hatinya dia kepada Tuhan. Tentu kalau tanah atau pasir yang gersang itu airnya 0%, pasti butuh air, betul. Nah, jadi Daud mengibaratkan dia itu seperti tanah yang gersang, butuh air, yaitu air kehidupan yang adalah Tuhan sendiri. Jadi poin kedua adalah setelah kita tadi mencari Tuhan, poin yang kedua adalah sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, cerita di dalam Alkitab tentang Yesus itu tidak hanya cerita-cerita belaka saja. Sekali lagi, cerita tentang Tuhan Yesus besar itu tidak hanya cerita saja, tapi nyata. Ia bisa melakukan berbagai hal. Nah, oleh sebab itu, karena Tuhan kita besar, karena tangannya besar, ia ajaib, ia perkasa, maka poin kedua adalah mari di tahun 2021 ini, apapun masalah yang kita hadapi Bapak Ibu saudara terkasih, kita tidak hanya sekedar bertahan, tapi poin kedua, mari kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Karena tangan Tuhan besar, tapi tangan kita kecil. Amin, Bapak Ibu saudara terkasih. Ada satu cerita di dalam Markus pasal yang ke-10, di mana ada seorang pengemis buta namanya Bartimeus. Bartimeus ini terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia terus berteriak-teriak kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba kalau ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku, Yesus gak menoleh. Ya dia gak noleh. Ya udah deh, begitu. Tapi karena ia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berkata, siapa itu? Bawa kemari. Apa kata Yesus? Dalam Markus 10 ayat yang ke-51. Yesus berkata, langsung ke inti permasalahan. Apa yang kau mau akan lakukan? Kata Yesus kepada Bartimeus. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sebagaimana Daud berharap kepada Tuhan, ia mengibaratkan dirinya seperti tanah yang gersang, tiada berair. Maka seperti itulah harusnya kerinduan kita kepada Tuhan. Saya saat ini haus, pengen minum, tapi kehausan saya lebih daripada kehausan Daud. Bisa dibayangkan ketika Daud mengharapkan air, dan air itu ada dan sungguh nyata. Kemudian dahaga Daud disirami oleh satu kepuasan yang tidak akan pernah berakhir. Satu kepuasan yang tidak akan pernah mengalami kedahagaan lagi. Dan itulah yang dialami oleh Daud, yang mengibaratkan dirinya seperti tanah yang gersang. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, jangan hanya sekedar bertahan di tahun 2021 ini, tapi jiwa kita harus terus haus. Kalau sekedar bertahan Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan maaf dengan hewan-hewan atau pohon-pohon yang juga bertahan itu? Apa bedanya sih? Betul ya? Tapi beda dengan Daud. Itu makanya hampir separuh Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, hampir separuh Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, meskipun di usia belasan tahun
waktu Samuel datang ke rumah Isai, bapaknya Daud. Kemudian semua abang-abangnya Daud dipanggil untuk menghadap Samuel, tapi tidak ada yang layak. Betul ya, padahal badannya besar-besar begitu ya. Kemudian Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Oh enggak, masih ada yang bungsu di di padang gitu. Ya udah panggil, kata Samuel. Panggil. Begitu dia melihat, ketika Samuel melihat Daud, dalam hati Samuel, ini dia orangnya. Tampangnya masih muda, Alkitab berkata. Mukanya masih kemerah-merahan, tapi dia ganteng, elok parasnya. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, aku melihat hati, bukan tampang. Jadi Tuhan tahu hati kita di tahun 2021 ini, apakah kita benar-benar berharap kepadanya atau tidak. Tuhan tahu. Kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa kita minta pun, Tuhan langsung ke inti permasalahan. Bapak Ibu, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan buat kalian? Amin. Yang penting kita harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, poin terakhir, poin ketiga. Mari kita baca ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sekali lagi, poin ketiga, di dalam ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 63. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah permasalahannya itu, Daud berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu. Bisa kita bayangkan, saat itu Daud lagi ada di padang gurun. Tapi bayangannya dia sedang ada di bait Tuhan dan sedang melihat bagaimana keperkasaan Tuhan itu menaungi bumi ini. Sehingga ketika apapun yang ia hadapi, Daud tidak lagi seperti orang-orang yang biasa dikejar, ia menoleh ke kiri, ia menoleh ke kanan, tapi justru Daud fokus kepada kekudusan Tuhan, fokus kepada keagungan Tuhan, fokus kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada kekuatannya, fokus kepada kemuliaannya, sekali lagi, apapun yang kita hadapi di tahun 2021 ini, tidak hanya sekadar bertahan, tapi kita lebih fokus kepada Tuhan, untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang tidak pernah ingkar akan setiap janjinya. Bapak Ibu, coba pikir-pikir, apa sih janji Tuhan yang tidak pernah ia tepati? Yang penting, kita harus fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, Daud mengibaratkan dia sedang ada di bait Tuhan, di tempat kudusnya Tuhan, padahal dia sedang ada di padang gurun. Kemudian dia berkata, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Singkat cerita, raja yang pertama kali dipilih oleh Tuhan bukan Saul. Saul adalah kehendak orang Israel. Tapi raja yang pertama sekali dipilih oleh Tuhan adalah Daud. Mari Bapak Ibu Saudara kasih. Sekali lagi, di tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang kita tahu, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Tapi fokus terhadap 3 hal. Yang pertama, cari Tuhan senantiasa. Yang kedua, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, fokus senantiasa kepada Tuhan. Saya percaya, ketika hidup kita semakin mengenal akan Tuhan setiap hari lewat pembacaan firman Tuhan, saya percaya kita tidak hanya bertahan, tapi ada joy, ada sukacita. Sehingga ketika ada sukacita itu yang menjadi kekuatan kita, saya percaya tidak hanya Daud yang mengalami berbagai mujizat, tapi kita pun akan mengalami berbagai mujizat. Selamat menjalani tahun 2021. Selamat berharap kepada Tuhan dan selamat bersekutu erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Maha besar Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Mengingatkan kami akan apapun yang kami hadapi saat ini, ke depan. Prediksi orang katanya akan semakin besar. Tapi yang kami tahu, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan itu utuh kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar bertahan saja di dalam tahun 2021 ini, tapi ada keeratan yang kami bangun kepada Tuhan. Ada sukacita yang terbangun di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami percaya ketika keeratan, ketika sukacita dan pengenalan akan Kristus itu ada kami miliki, maka apapun masalah yang kami hadapi, kami bisa seperti Daud. Ia senantiasa mencari Tuhan, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Kami tidak fokus kepada masalah yang kami hadapi, tapi fokus kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Roma 8 ayat 35, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Maka ayat 37 akan terjadi. Tahun 2021 ini kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya Tuhan, terpujilah Engkau atas firman-Mu. Engkau meteraikan buat setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Mari kami mengingat akan kebesaran-Mu, akan kedahsyatan-Mu yang senantiasa mengiringi kami di sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan, kami saat ini menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk pemerintahan kami untuk mampu berjalan, menjalankan roda perekonomian. Kemudian mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Agar pemerintah kami, pemerintah daerah juga bisa bekerja sama Tuhan. Untuk dapat menyadarkan masyarakat. Untuk bisa mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih buat vaksin yang sudah datang ya Tuhan. Pakailah vaksin ini Tuhan. Agar lewat vaksin ini, tubuh setiap orang yang sudah divaksin itu memiliki kekebalan ya Tuhan. Karena kuasa-Mu ada di dalamnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Sekarang bertambah banyak setiap hari orang-orang yang kena COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah Tuhan. Sadarkan kami masyarakat. Untuk kami tidak hanya sekedar cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tapi sebisa mungkin kami menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para garda terdepan, untuk para dokter, para medis, Tuhan memberkati mereka. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, berikan kami kesadaran kepada masyarakat Tuhan. Untuk kami sadar bahwa virus ini benar-benar ada ya Tuhan. Untuk kami tidak perlu keluar kalau tidak penting-penting sekali ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja kami. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu hingga kami ada di tahun 2021 ini. Maka berkatilah Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat menjadi gereja yang terus menjadi berkat seperti moto kami ya Tuhan. Agar di tengah-tengah situasi apapun kami tetap eksis untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumulkan, apa yang kami harapkan saat ini untuk service charge yang seharusnya kami lunasi di tahun 2020 Tuhan. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Bukakanlah tingkap langit-Mu. Lewat siapa saja Engkau mengutus orang-orang untuk berbagi berkat dengan kami. Agar kami bisa segera melunasi cicilan yang begitu banyak, 200 juta lebih ya Tuhan. Kami serahkan itu kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kami tim pelayanan Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat. Untuk gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean. Kami bersyukur ya Tuhan. Gembala kami sudah sehat kembali. Berkati dia Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau tahu ya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat kemarin, malah kami berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati usia pernikahan mereka. Darimulah kado spesial buat gembala kami. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan yang mengetahuinya. Berkati kedua anaknya, Sarah dan Nares, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Pendeta Yesus Wajah. Tuhan berkati
dengan mobilitas yang tinggi, di luar rumah bekerja, jaga bungkus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istri dan Ibu Teli juga anaknya Winnie, Tuhan berkati keluarga ini. Berkati juga keluarga hamba istri, bahkan dengan kedua anak Haniel dan Hosana, Engkau berkati. Bahkan semua jemaat kami, para majelis, diaken dan penatua, para pengurus, bahkan jemaat kami yang sedang mendengarkan ikut beribadah pada hari ini. Tuhan tahu apa isi hati mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga jika ada di antara kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bersedih dihibur, yang berputus asa, Engkau datang sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tibalah kita dalam waktu memberikan persembahan. Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk memberikan persembahan syukur, persembahan rumah Bapa, atau persepuluhan. Baik, dipersilahkan Bapak Ibu mentransfer kepada rekening gereja yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun musuh di depanku, rintangan kadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku.
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tentu masih lewat transfer ke nomor rekening gereja. Jangan pernah berhenti memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat gerejanya. Setelah ini nanti akan ada ibadah Aba Berkat. Jangan lupa anak-anak ya, untuk bisa mengikuti ibadah Aba Berkat. Kemudian hari Rabu, jangan lupa di situ ada Facebook Live. Kita sekarang bisa interaktif lewat pertanyaan atau lewat bincang-bincang kita pada hari Rabu yang akan datang. Baiklah, kita akan mengakhiri doa kita, ibadah kita. Sebelum kita menerima doa berkat, kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.